Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Mile, jumpa lagi di program podcast KPU Kota Pangkal Pinang, Candu Kite, cerita dan dialog seputar demokrasi kita. Bersama saya, Marlina Puspita. Ya Sobat Mile, podcast kita kali ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini narasumber kita yaitu Sekretaris KPU Kota Pangkal Pinang yang sebentar lagi akan purna tugas. Karena itu podcast kita pada hari ini mengusung tema kesan pesan Ibu Haja Insinyur Yuliana Sandriani dalam menyongsong purna tugas. Nah Sobat Mileh, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Sekretaris KPU Kota Pangkal Pinang, Ibu Yuliana Sandriani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Sobat Mile, Ibu Yuliana Sandriani sebentar lagi akan melaksanakan purna tugasnya. Nah, Ibu bisa diceritakan Bu, awal mula Ibu ini bergabung di KPU Kota Pangkal Pinang. Seperti yang diketahui Ibu, awal mula itu PNS-nya di BKKBN. Pemerintahan kota ya Bu ya. Iya, boleh Bu cerita sedikit awal mulanya berkecimpung di KPU. Terima kasih Bu Marlina Puspita, Bu Tata telah memberikan kesempatan pada saya untuk mungkin berbagi cerita ya, kisah perjalanan karir saya sehingga saya akhirnya menyelesaikan tugas selaku PNS di KPU Kota Pangkal Pinang. Sebenarnya saya juga tidak pernah tidak pernah terbayang bahwa masa tugas atau purna tugas saya itu sebagai ASN, sebagai PNS itu akan selesai di KPU Kota Pangkal Pinang. Iya. Nah, jadi mungkin kilas balik ya cerita pengalaman saya awal mulanya itu sebagai CPNS ya, CPNS-nya juga dulu saya sebenarnya penyuluh awalnya. Penyuluh. Jadi penyuluh penyuluh KB ya, penyuluh keluarga berencana. Iya. Jadi awal mula karir saya sebagai CPNS ya, itu dimulai di penyuluh KB di BKKBN Kota Pangkal Pinang, Provinsi Sumatera Selatan. Ya, pada saat itu kan kita masih bergabung dengan Sumatera Selatan berarti ya Bu ya. Sudah lama sekali. Sudah sangat lama. Tahun saya masuk diterima sebagai CPNS itu tahun 1993. Ditempatkan kebetulan di BKKBN Kota Pangkal Pinang sebagai penyuluh lapangan ya. Itu pada saat itu jabatannya adalah Ajun Penyuluh KB. Karena kami memang diterima sebagai CPNS-nya itu dari sarjana S1 dengan jabatannya Ajun Penyuluh KB pada saat itu. Jadi penyuluh KB. Penyuluh KB awal. Beda dari ini ya Bu. Sangat jauh. Pendidikan yang seperti saya ketahui Ibu pertanian ya. Iya benar. Itulah kadang-kadang saya berpikir juga, tapi memang pada saat itu ya kita kan prinsipnya yang penting kita terima bekerja sebagai PNS kan, dan juga saya ingat itu pertama kali saya melamar ya sebagai CPNS pada saat itu tuh bibi sendiri yang bilang terserahlah katanya kan, dengan basic pendidikan apapun kalau jadi pegawai negeri golongannya sama 3A. Nah itu jadi itulah salah satu yang memotivasi saya ya terserahlah, yang penting nanti niatnya sebagai PNS dan akan mengabdi sebaik mungkin gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, jadi panjang ceritanya ini kalau bisa diceritakan. Belum spesifik ya Bu dulu. Mau ngelamar dari insinyur pertanian, istilahnya boleh ke BKKBN, ya, ke penyuluh KB gitu ya. Nah, kebetulan BKKBN yang saya ikuti kan. Iya. Ada juga teman saya yang malah di bank, ada yang di pajak pada saat itu sampai pokoknya macam-macam. Pada saat itu kan banyak penerimaan. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata terjadi perombakan yang tadi BKKBN di kabupaten kota itu adalah instansi vertikal. Tidak tahunya dikembalikan ke daerah. Jadi pegawai daerah. Saya sempat jadi pegawai Pemda. Jadi tahun 2002 kalau saya nggak salah ya, 2002 sampai 2004 itu kan ada
masa transisi ya. Jadi masa transisi di instansi-instansi vertikal gitu kan. Akhirnya kami yang pegawai vertikal ini jadi pegawai daerah. Jadilah saya jadi pegawai Pemda, pegawai Pemda Kota Pangkal Pinang. Nah kebetulan pada saat itu seluruh kawan-kawan kita yang ada di BKKBN itu karena instansinya merger ke Pemda nyebar. Nah salah satunya ada pada saat itu saya ingat Pak Zudi itu pernah jadi kasubag kami di BKKBN. G.A. Zudi, sekretaris KPU juga. Iya benar. Sekretaris KPU Kota Pangkal Pinang. Saya lupa awal tahun berapa itu. Tahun 2006 ya, 2006 kalau saya nggak salah. Saya nggak tahu dia itu, tapi beliau mengajak saya pada saat itu. Iya. Nah, karena BKKBN pada saat itu dengan status yang merger ke Pemda, dan juga pada saat itu di BKKBN itu saya sebenarnya sudah mendapat jabatan eselon 4B pada saat itu sebagai koordinator lapangan penyuluh. Jadi sudah naik peringkat saya jadi pejabat struktural, dari penyuluh yang pejabat fungsional menjadi pejabat struktural di BKKBN pada saat itu kan, jadi koordinatornya di lapangan gitu kan. Jadi Pak Zudi inilah orang yang pertama kali mungkin yang berjasa ya mengajak saya untuk masuk ke KPU. Jadi tahun 2006 ya, kalau saya nggak salah lupa itu sekitar bulan Oktober. Nah, sebelumnya mereka sudah menghubungi saya dulu kan, menghubungi Bersianda, katanya masuk ke KPU dengan jabatan pada saat itu Kasubag, kalau saya nggak salah ya Kasubag. Bukan hanya saya sebenarnya yang ditawarkan, karena kebetulan kami dari BKKBN ini satu ini ya mungkin ada unsur ada ikatan keterikatan gitu kan. Akhirnya saya sama dua orang teman saya itu Pak Wahidin dan Pak Martoni akhirnya ikut masuk ke KPU. Akhirnya kami jadilah kasubag ya di KPU pada saat itu, karena memang KPU pada saat itu masih baru ya. Kasubagnya juga belum terisi mungkin pada saat itu kan. Akhirnya beliau lah yang berjasa mengajak saya untuk masuk ke KPU. Inilah awal cikal bakalnya saya masuk ke KPU. Itu tahun 2000. Saya ingat saya itu dilantik tanggal 10 Oktober tahun 2006. 10 Oktober 2006. Jadi kami resmi bertugas di KPU Kota Pangkal Pinang. Kantornya mungkin masih, kalau kawan-kawan masih ingat tuh di belakang rumah wali kota itu ada bekas ruang Dharma Wanita, gedung Dharma Wanita ya dulu ya. Itu di sampingnya tuh ada ruang perpustakaan daerah. Ya, perpustakaan daerah. Kita di belakangnya itu ruang plong, ruang kosong ya, tanpa sekat, tanpa. Jadi pada saat masuk ke situ sangat-sangat sederhana ya, boleh dikatakan belum gitu representatif. Jadi sangat tidak representatif sebagai kantor sih. Tapi ya niat kita yang penting kan kita masuk dulu, nanti kita bisa belajar di situ kan, apa yang perlu kita benahi di sana. Nah itulah awal kami masuk ke KPU gitu. Mungkin itu singkat ceritanya Bu Tata ya terkait dengan ini. Tapi mungkin bisa juga saya tambahkan sedikit ya, Pak Martoni dengan Pak Wahidin nggak sampai pensiun di KPU berarti pindah lagi. Nah ini kan pegawai KPU ini vertikal kan Bu, kemarin Ibu statusnya pegawai Pemda. Nah awal mula untuk perpindahan dari yang pegawai Pemda ke KPU itu prosesnya seperti apa Bu? Jadi kalau istilahnya dulu ada istilah pegawai organik ya. Pegawai organik dan yang diperbantukan. Nah, status Ibu awalnya kan masih diperbantukan kan, beda dengan yang CPNS baru istilahnya kami yang masuk kemarin sudah statusnya sebagai pegawai vertikal, pegawai organik kalau kita bilang dulu. Nah, yang diperbantukan proses pindahannya seperti apa itu? Jadi pada saat saya ngulang lagi ya tadi ya, pada saat kita ditawarkan, jadi ditempatkan di KPU, memang seperti kata Bu Tata tadi, status kepegawaian kita itu masih pegawai daerah, Pemda ya. Nah, cuman karena kita ditempatkan di KPU, jadi
prosesnya tetap gaji saya tetap di Pemda gitu. Jadi saya hanya kerja saja di KPU ya. Jadi tetap selama bertahun-tahun saya masih tetap dapat gaji dari pemerintah daerah. Tapi untuk hal lain itu terkait dengan misalnya ada perjalanan dinas atau apa, tidak lagi di Pemda. Jadi dari KPU yang membayar. Dan juga tunjangan-tunjangan, ada uang makan dan sebagainya tetap dibayar KPU. Jadi hanya gaji tok yang di Pemda gitu. Nah, beralihnya status dari pegawai daerah pegawai Pemda ke pegawai organik KPU. Nah, ini kan kebetulan pada saat tahun 2013 ya. Tahun 2013 itu kebetulan sekretaris kita yang lama, Pak G. Azudi ini pensiun kan. Iya. Nah, sementara pegawai yang yang sisa ya, boleh dikatakan yang sisanya tinggal saya kali yang senior kali. Yang Cika Subak yang senior di KPU. Iya, ada juga kemarin almarhum Pak Re kan. Iya, rombongan Pak Re gitu kan, tapi mereka kan memang mungkin dari persyaratan untuk diusulkan dari sebagai golongan istilahnya dari golongan, ya, Bu, ya. Dari basic pendidikan dan sebagainya, mungkin saya yang dianggap memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai sekretaris. Akhirnya dilantiklah saya sebagai sekretaris KPU Kota Pangkal Pinang itu pada tanggal 24 Juni 2013 ya, 2013. Ya, jadi tapi status kepegawaian saya masih pegawai daerah. Iya, masih pegawai daerah kota ya. Iya, tetap masih pegawai daerah. Dan juga kenaikan pangkat saya juga masih di Pemda, pemerintah daerah, tidak ada di KPU. Nah, seiring berjalannya waktu, itu di tahun 2017 ya, kalau saya nggak salah itu, memang KPU sudah mulai itu memantapkan pegawai-pegawai yang daerah itu untuk beralih ke organiknya KPU gitu. Nah, ditawarkan pada saat itu kan. Dan untuk sekretaris wajib. Nah ini, kalau sekretaris tidak bersedia untuk menjadi pegawai KPU, mereka harus keluar dari KPU. Nah tapi alhamdulillah dengan persyaratan ikut seleksi juga sebenarnya. Kan? Jadi untuk alih status ke pegawai organik KPU, saya juga ikut seleksi pada saat itu tes. Saya ingat itu tesnya itu di Pekanbaru Riau. Nah, ternyata pada saat kami seleksi itu banyak juga rekan-rekan yang dari pegawai daerah yang pada saat itu menduduki jabatan sekretaris ikut seleksi untuk alih status ke organik. Itu ingat saya itu dari ada sekitar orang 13 apa 14 ya dengan saya pada saat itu di Riau di Pekanbaru. Nah, setelah itu kita ikut seleksi dan dinyatakan lulus, baru saya lupa tanggal berapa itu SK baru kita nerima ya SK selaku pegawai organiknya KPU gitu. Itu tahun 2017. Tapi tanggalnya saya lupa ya. Iya. Berarti baru resmi menjadi pegawai KPU tahun 2017. Nah, sudah lama sekali berarti ya, Bu ya. Bisa ini Bu, Ibu ceritakan suka dukanya. Sudah beberapa tahun bekerja di kalau dengan panjangnya masa kerja di KPU dari 2006 akhir ya, Oktober 2006, kemudian sampai purna tugas ini sudah ada beberapa kali tahapan pemilu yang saya ikuti, tapi memang setiap tahapan kan ada ganti komisioner juga gitu, ada beberapa kali ganti komisioner. Istilahnya bekerja dengan partner yang berbeda ya Bu ya? Dengan partner yang berbeda-beda, jadi setiap kali. Jadi saya ingat itu pertama itu dulu dengan kawan-kawan yang sudah senior senior dari kita sih sebenarnya dari segi mungkin umur, pengalaman juga mereka kan. Akhirnya berganti lagi tahun berikutnya dengan kondisi yang berbeda ya, macam-macam. Itulah suka duka mungkin yang banyak hal ya sebenarnya bisa saya pelajari gitu. Berarti setiap 5 tahun harus menghadapi kondisi di mana dengan bekerja dengan orang yang berbeda, sifat yang berbeda, istilahnya kebijakan-kebijakan yang selalu berubah-berubah ya Bu ya. Benar-benar. Ya banyak hal lah yang bisa saya pelajari gitu. Saya ambil hikmahnya untuk pribadi saya sendiri sih sebenarnya. Ya. Tapi mudah-mudahan juga bisa saya tularkan kepada kawan-kawan kan, pengalaman-pengalaman yang
mungkin ya ada yang menyenangkan, ada yang ya macam-macam lah, ada yang memang ya tidak menyenangkan, ada juga, bukan arti semuanya menyenangkan dan tidak semuanya juga tidak menyenangkan, banyak juga suka dukanya. Tapi yang penting selama kita melakukan kerjasama, berkolaborasi dengan berbagai macam komisioner yang dengan berbagai latar belakang, latar belakang kehidupan, pendidikan sebagainya, ya banyak hal yang bisa kita pelajari di situ. Artinya yang utama ya kita harus belajar sabar, sabar menghadapi semuanya gitu kan, sabar menghadapi yang macam-macam tekanan dan sebagainya. Gitu. Iya, karena istilahnya kita bekerja untuk memfasilitasi pekerjaan komisioner, mendukung kebijakan mereka dalam pelaksanaan tahapan kepemiluan. Iya, pasti banyak ininya ya Bu, dengan berubah beberapa orang yang berubah-ubah setiap tahunnya, pola pikir yang berbeda, dari organisasi yang berbeda, dari latar pendidikan yang berbeda. Jadi banyak sekali mungkin yang setiap periode itu berarti harus mengubah. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Nah, kita yang harus menyesuaikan gitu. Nggak mungkin kita menyuruh orang ini kan, karena tugas kita adalah memfasilitasi kan. Kan orang mungkin dengan latar belakangnya mereka ya memahami KPU juga seperti apa kan, kita nggak tahu kan. Nah, ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah sampai detik-detik terakhir ya saya menjelang masa purna tugas kita masih bisa tetap bekerja sama dengan baik dengan kawan-kawan. Iya. Nah, selama bekerja di KPU ini Bu, ada tidak satu kejadian yang benar-benar berkesan untuk Ibu? Udah beberapa puluh tahun berarti ya Bu ya, bekerja di KPU. 20 ya, dari 2006 mungkin. 2006 ya. 20 tahun. 20 iya. tahun Satu kejadian yang benar-benar berkesan buat Ibu selama di KPU. Sebenarnya banyak yang berkesan ya. Tapi yang pertama kali yang mungkin selalu saya ingat itu ya, pertama kali saya masuk ke KPU 2006, saya buta sama sekali tentang KPU. Apa itu KPU? Bingung saya. Iya, pola kerja yang berbeda kan Bu, dari Pemda ke KPU. Mulai dari penyuluh ya. Iya. Dari penyuluh, saya jadi koordinator penyuluh yang boleh dikatakan mengetuai gitu ya. Pada saat jadi koordinator saya menjadi pimpinan ya. Jadi pada saat jadi koordinator saya menjadi pimpinan dari penyuluh-penyuluh gitu. Yang penyuluh-penyuluhnya adalah orang-orang yang senior dari saya. Yang pengalaman mungkin di bidang penyuluhan juga jauh lebih. Sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun mereka kan. Tapi karena kebetulan kita masuknya dari S1, jadi kita lebih golongan kita lebih tinggi dari mereka ya. Masuk ke KPU lebih lagi tidak tahu apa itu KPU. Pada saat ditawarkan, yang coba oleh Pak Zudi pada saat itu ya, kami manggilnya Kak Didi ya, karena memang kita seperti keluarga ya. Di BKKBN itu keluarganya sangat kental sekali ya. Nah, jadi ada ceritanya gini KPU tuh, enggak apa-apa lah, kita sama-sama katanya, kita sama-sama berjuang membangun KPU seperti apa, nanti kita berkolaborasi segala macam lah. Nah, pertama kali saya diajak ya oleh komisioner, pada saat itu ketuanya Pak almarhum Yusuf ya. Pak M. Yusuf ya, mungkin kawan-kawan masih ingat ya, Pak Yusuf ya. Yang pertama kali ya. Nah, saya jadi kasubag program pada saat itu. Saya diajak oleh kawan-kawan komisioner bersama sekretaris pada saat itu diajak ke Jakarta. Pertama kali saya menginjakkan kaki di kantor KPU RI. Nah, itulah mungkin pengalaman yang paling saya ingat gitu. Dan pada saat itu kita bertemu langsung dengan ketua KPU pada saat itu, KPU RI pada saat itu, Pak Profesor Ramlan Subardi. Mungkin masih ingat kawan-kawan ya. Nah, Pak Profesor belum masuk ya. Nah, ini dan saya lihat seperti apa dia menyambut kita, dia menerima kita. Pada saat itu kita rombongan ya, bukan hanya KPU Kota Pangkal Pinang. Kita juga bersama dengan kawan-kawan dari Kabupaten Bangka. Saya ingat dulu dengan Kabupaten Bangka, kita sama-sama juga komisioner dan kebetulan saya kasih program ya, saya yang diajak. Dari situlah saya melihat kantor KPU itu seperti apa itu ya. Memang sangat jauh kalau dari sekarang ya. Memang masih sangat sederhana pada saat itu ya, gedung boleh dikatakan, saya katakan gedung tua ya. Tapi ruhnya sangat kental gitu kan. Pak Ramlan juga menerima kita dengan terbuka gitu ya. Ketua KPU, pimpinan KPU tertinggi. Ya. Saya rasa mungkin untuk sekarang tidak semudah itu kita menghadap
pimpinan KPU untuk berikut-berikutnya ya, tapi dengan Pak Ramlan itu memang luar biasa orangnya. Dan saya lihat juga dia bekerja seperti apa. Dan ini juga menginspirasi saya. Pimpinan seperti itu dia masih ngetik sendiri. Jadi pada saat menerima kami masuk ke ruangannya, Bapak Ibu silakan tunggu sebentar. Saya mau menyelesaikan dulu nih. Tadi apa yang hasil rapat kami. Mumpung saya masih ingat katakan. Dia mengetik sendiri. Apa yang hasil rapat dia itu, setelah itu diserahkannya ke sekretarisnya di luar. Di luar, sekretarisnya ada ruangan kecil di luar. Baru dia nyambut kami. Saya terinspirasi seperti apa yang dilakukan oleh Pak Ramlan. Sebagai pimpinan, dia enggak, apa istilahnya, enggak jaim ya kata orang ya. Dia masih tetap sambil menerima kami, dia tetap melakukan tugasnya, sambil ini bekerja gitu kan. Dan juga ini salah satu mungkin yang menginspirasi saya bahwa kita sebagai pimpinan juga ya jangan hanya nyuruh-nyuruh gitu bahasanya kan, jangan hanya segera menyuruh ya pada bawahan kita. Nah, ini salah satu yang mungkin saya ingat terus sampai akhirnya mungkin saya diamanatkan untuk menjadi sekretaris dan juga saya juga tidak sekedar menyuruh gitu kan. Apa yang bisa saya kerjakan sendiri gitu. Mungkin itu Tata yang paling berkesan mulai dari saya masuk ke KPU sampai sekarang gitu. Iya. Sebenarnya banyak sih, tapi itulah yang salah satu yang paling berkesan. Yang paling berkesan ya. Pertama kali saya tahunya KPU itu apa gitu. Iya, baik Ibu. Ini kan sudah istilahnya kalau dibilang detik-detik terakhir ya, detik-detik terakhir Ibu melaksanakan tugas di KPU Kota Pangkal Pinang. Boleh Ibu sedikit diberikan pesan-pesannya dan harapan untuk para pegawai di KPU Kota Pangkal Pinang ini Ibu, yang selama ini sudah Ibu bina. Jadi sekarang untuk ditinggalkan apa pesan-pesannya untuk mereka dan juga harapan Ibu apa sih untuk para pegawai KPU Kota Pangkal Pinang yang nantinya akan ditinggalkan? Ya. Sebenarnya kita sudah sama-sama mengikuti ya, sama-sama melaksanakan tugas-tugas kita di KPU. Mungkin orangnya dari dulu ya, dari awal 2009 itu kan kita sudah mulai menerima pegawai organik. Nah, kawan-kawan Kasubag ini adalah orang-orang yang pertama kali. Iya, 2009. Ya 2009 ya. Iya, tahun bulan 2 ya. Bulan April, bulan Mei, bulan kalau TMT-nya bulan 2 sih ya. 2009 2002 itu angkatan pertama. Angkatan pertama ya. Itu masih ada sisa Eka, Nazir, Epri ya, kalau saya nggak salah. Kemarin kan sebelumnya ada Pani tapi udah pindah. Iya. Nah, ya. Jadi masih lama. Dan juga akhirnya dapat kawan-kawan baru gitu kan, tambah-tambahan pegawai. Dan juga pada saat itu artinya kita di KPU ini bukan baru kenal sehari 2 hari. Iya. Nah, arti kita sudah bertahun-tahun saling bersosialisasi ya seperti keluarga lah. Nah, bagi saya KPU ini merupakan keluarga kedua saya gitu. Karena mungkin jam kerja kita, saya merasa lebih banyak lah di kantornya daripada di rumah. Ya, 8 jam. Kawan-kawan juga, iya 8 jam, lebih dari 8 jam. Kan? Iya, kalau KPU biasanya sampai malam. Sampai malam, apalagi kalau misalnya dalam tahapan. Iya. Nah, suka duka kita di situ kan. Jadi ya, pulang ke rumah hanya berapa jam? Ganti baju gitu. Sampai anak juga bilang, Ibu balik lagi. Nah, kan karena sering itu kan pada saat kita masukkan tahapan. Jadi harapan saya pada kawan-kawan tetaplah jaga kekompakan ya dalam melaksanakan tugas. Karena pekerjaan itu tidak akan bisa selesai oleh satu orang. Ya. Tugas KPU itu merupakan hal yang memang perlu kerjasama dan sinergi yang luar biasa gitu, antar satu subbagian, antar personil yang ada di dalam untuk mensukseskan seluruh tahapan kita. Jadi tetap kompak lah. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan mungkin nanti walaupun saya sudah tidak bertugas lagi, ya kebersamaan, rasa persaudaraan, kekeluargaan itu tetap saya harap terjalin gitu. Walaupun dengan saya, walaupun saya tidak ada lagi di kantor, ya mungkin ya ke rumah atau kemana gitu kan, tetaplah kita tetap melakukan silaturahim gitu kan. Dan jangan sampai hubungan kita terputus, mentang-mentang saya sudah pensiun, ketemu tidak negor lagi. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan juga, saya juga kalau misalnya ada apa-apa ya, kita saling bertukar kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan, saya tetap
bersedia yang membantu minimal memberikan support kepada kawan-kawan untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik. Karena tahapan ini kalau kita lihat untuk 2009 ancar-ancarnya sudah mulai juga di 2007 ya. Iya, 2027 ya, akhir 2027 kan sudah mulai. Artinya siap-siap lagi kawan-kawan ini ya, tidak putus-putus ya kita melakukan tahapan ini. Jadi ada waktu senggang ini manfaatkanlah sebaik mungkin ya untuk istilahnya bukan keluar ya dari kepemiluan enggak, tapi tetap mempersiapkan diri untuk lebih kuat lagi pada saat menghadapi tantangan di pemilu 2029 nanti. Jadi tetap kompak pada kawan-kawan, tetap bersinergi, kerjasamanya dan juga ya saling mendukung antar subbagian ya, jadi saling mensupport gitu, sehingga seluruh tahapan yang kita lalui itu dapat berjalan dengan baik dan kita selamat ya, dalam melaksanakan tugas kita. Jadi harapan kita selamat dan sukses dalam melaksanakan tugas kita, dan kalau bisa sejahteranya lebih meningkat lagi. Amin. Iya Bu, yang terakhir 3 kata untuk KPU Kota Pangkal Pinang nih Bu. Untuk Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, KPU ya. Sinergi, tetap berjaya untuk KPU Kota Pangkal Pinang. Semangat. Semangat. Iya Ibu, terima kasih ya Bu atas kesediaannya untuk hadir membersamai di program podcast KPU Kota Pangkal Pinang ini. Sukses selalu untuk Ibu. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah diberikan selama ini untuk KPU Kota Pangkal Pinang. Semoga Ibu semakin sehat. Amin. Dan juga doakan kami untuk bisa tadi kita Ibu tetap kompak selalu. Insyaallah, ya. Biarpun sudah nanti ditinggalkan, masih bisa kami meminta nasihat lah istilahnya, dan juga istilah sharing ya Bu kita untuk perjalanan kita ke depannya nanti seperti apa. Ibu sudah punya pengalaman yang begitu besar kan. Jadi mungkin teman-teman yang di sini nanti mau membiasakan kembali untuk sekretaris yang baru nanti mungkin ya Bu ya. Siap. Oke, nah Sobat Mile, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Sekretaris KPU Kota Pangkal Pinang. Kita jumpa lagi pada program podcast KPU Kota Pangkal Pinang selanjutnya. Saya Marlina Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.